Halo profesional, berjumpa kembali dengan Johnson Afonso sebagai Managing Director Johnson Indonesia. Saat ini saya akan sharing kepada sahabat sekalian informasi mengenai latar belakang sejarah Johnson Indonesia berdiri. Nah, pertama sahabat sekalian, saya dulu bekerja di berbagai perusahaan asing. Lalu saya suka yang namanya sharing. Saya bekerja 15 tahunan di perusahaan asing. Lalu saya tertarik dengan namanya SDM. Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, saya punya background keilmuan. Pertama, saya orang kimia, background kimianya. Kedua, saya belajar ekonomi, marketing, sales marketing. Yang ketiga, saya belajar finance. Dan keempat, saya belajar investment. Jadi secara keilmuan cukup lengkap lah sahabat sekalian ya, karena saya suka belajar. Lalu sering saya suka belajar, saya juga suka sharing. Saya kadang-kadang gemes kalau ngelihat di kantor anak buah ada yang tidak mengerti begitu kerjaannya. Nah, sahabat sekalian, di sana kebetulan kadang-kadang saya diberi tugas atau saya memang tertarik untuk menolong tim saya atau anggota siapa saja yang mau belajar sahabat sekalian. Nah, dari sini saya berpikir bahwa ketika orang di training atau pelatihan, yang terjadi adalah perubahan mereka. Perubahan pertama adalah perubahan pengetahuan. Itu pertama. Dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, yaitu perubahan keterampilan. Dia menerapkan ilmunya, mengimplementasikan ilmunya. Yang ketiga, perubahan attitude. Bagaimana dia mengerjakan supaya jauh lebih baik, makin baik, dengan attitude yang baik sekali sehingga kinerjanya bisa meningkat. Nah, dengan perubahan ini sahabat sekalian, orang-orang yang saya latih waktu itu, mereka berkembang, mereka tertarik. Dan dampaknya adalah mereka terjadi perubahan nasib. Ada karir dia meningkat, perubahan karir dia meningkat, jauh lebih baik, lebih bagus lagi sahabat sekalian. Nah, disinilah rasa kepuasan secara pribadi saya melihat orang sukses. Nah, sahabat sekalian ya, itu dari latar belakang. Memang dasarnya sahabat sekalian, saya sendiri secara profil saya suka banget dengan berbicara. Nah, berbicaranya kan harus jelas, yaitu memberikan pelatihan. Saya suka sharing, berbagi kepada orang lain di sini, berbagi pengetahuan sahabat sekalian ya. Senang banget gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya suka banget lihat orang lain berkembang atau sukses ketika saya berbagi suatu pengetahuan. Dan ini bentuk-bentuk kepuasan dalam kehidupan yang saya ternyata lihat itu. Baru saya ketemu sahabat sekalian ya. Sahabat sekalian, pengalamannya dari pengalaman pendidikan sahabat sekalian tadi kan ya, saya belajar kimia, belajar dari bisa produksi, lalu bisa jualan. Saya belajar marketing, saya dari UI. Udah belajar lagi apa di sini? Belajar finance, bisa ngitung untung ruginya. Terakhir saya belajar investment sampai S3 saya. Nah, di sinilah sebenarnya baru saya ketemu passion saya, yaitu mengajar. Dengan ilmu sudah bekerja di perusahaan asing, saya ingin berbagi. Ternyata ini kepuasan paling tinggi. Kalau dalam teori Maslow kan ya, dari kebutuhan dasar fisik, kebutuhan namanya security, rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan namanya aktor sendiri. Dan saya ternyata sampai ke sana, apa yang saya melakukan, apa menjadi passion saya. Dan passion saya menemukan adalah berbagi pengetahuan. Nah, dengan dasar itulah sahabat sekalian, saya memutuskan di tahun 2002 bulan April saya mendirikan PT Johnson Indonesia. Dan saya berani pertaruhkan menggunakan nama saya pribadi, Johnson Afonso. Saya mengambil nama depan Johnson. Johnson orang Indonesia. Jadi sudah secara branding sudah jelas, sudah ada ya Johnson Indonesia, sahabat sekalian. Nah, Johnson Indonesia di sini secara gambaran produk dan jasanya adalah biasanya melingkupi 3 ya. Jasa menyediakan jasa pelatihan. Jasa pelatihan yaitu pelatihan public training, in-house training, dan outdoor training. Jasa public training ini biasanya sahabat sekalian kami laksanakan itu rata-rata saat ini itu 5-10 topik per minggu bisa running sahabat sekalian. Public training kita. Lalu in-house training rata-rata 2-3 in-house training kita per minggu sahabat sekalian ya, yang bisa running di Indonesia. Lalu kalau auto training sebulan sekali karena memang jarang sahabat sekalian dia auto training. Nah, itu yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Selain jasa pelatihan di sini ya. Ya, pelatihan itu juga ada jasa namanya psikologi, evaluasi psikologi. Nah, tentu tujuannya ada banyak ya, dalam rangka assessment kah, psikologi assessment, penempatan karyawan kah, atau seleksi dan sebagainya. Kami punya jasa tersebut. Nah, itu dia. Yang ketiga, kami punya juga jasa konsultasi. Setelah orang itu belajar atau training, mencoba mengimplementasikan, dia belum berhasil, maka dia bisa kita bantu. Karena tersebut ya, untuk menerapkan. Namanya jasa konsultasi dan pendampingan untuk menerapkan suatu materi training sahabat sekalian ya. Nah, itu sekedar informasi sejarah dan juga produk dan jasa Johnson Indonesia. Nah, sekarang saya akan sharing yaitu lokasi dan juga profil dari
ruang training kami. Sahabat profesional, mengenai lokasi Johnson Indonesia Training Provider berlokasi di perkantoran Dan Mogot Baru. Nanti bisa Anda lihat ya, alamatnya yang saya tulis di bawah sini ya. Di bawah sini, di Dan Mogot Baru, lebih tepatnya di Jalan Bedugul 3A nomor 10, Jakarta Barat. Jadi kalau Anda aksesnya itu mudah sahabat sekalian ya. Dari arah, misalnya dari arah patokannya nggak jauh dari jalur lingkar luar barat ya, jalan tol yang menuju ke bandara atau yang menuju ke arah Pondok Indah, pasti Anda akan melewati namanya daerah Cengkareng. Nah itu bisa dari situ turun, keluar dari situ bisa masuk ke Jalan Dan Mogot menuju ke Kalideres, dan di sana nanti ada kompleks perumahan Dan Mogot Baru, dan di sana juga ada ruko perkantoran Dan Mogot Baru, dan tepatnya kantor kami di depan Sekolah Dian Harapan. Dan kantor ini Johnson Indonesia di sini adalah sudah milik sendiri Johnson Indonesia. Oleh karena itu kami menyusun yaitu ruang-ruang training di kelas kami. Ruang kelas kami di sini ada 3 ruang kelas kami. Ruang kelas di training Johnson Indonesia, yaitu di lantai 1 itu ruang training kita. Nanti bisa lihat fotonya di sini ya. Lantai 1 ruang training juga di situ. Kapasitas 5 sampai 10 orang. Lalu lantai 3 itu yang kedua ya, lantai 3 itu bisa sampai 15 orang, lebih besar sahabat kalian ya. Lalu kemudian juga di lantai 4. Nah, lantai 4 ini hanya buat 5 orang. Lantai 4. Jadi kami menyediakan ada 3 ruangan training. Nah, di Indonesia ini menyediakan training karena kenapa kita punya ruang training? Karena kami selalu mengkomunikasikan kepada para klien, di Indonesia training selalu pasti running. Mengapa demikian? Karena 1 orang saja peserta training kita, 1 orang saja sudah bisa running di tempatnya di Training Center Johnson Indonesia. Jadi sekali lagi, Johnson Indonesia memiliki training center, dan tempat kami tetapkan ini sudah milik sendiri Johnson Indonesia ya, tempat training. Jadi 1 orang peserta saja sudah bisa running, sudah bisa jalan, bisa berjalan training ini. Nah tergantung sih nanti sahabat sekalian ya, seseorang itu apakah dia sanggup belajar sendiri, mandiri kan begitu ya. Karena kalau orang itu memang tujuan belajar, mau dia sendiri kayak berdua atau beramai-ramai, nggak ada masalah. Yang penting dia mendapatkan apa tadi? Kan tujuan training adalah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan yang namanya pengalaman, keterampilan, dan juga attitude-nya. Nah perubahan pertama buat dirinya sendiri. Jadi kalau Anda butuh training secara serius, Anda bisa datang ke Johnson Indonesia, menelpon Johnson Indonesia, 1 orang training bisa running, fix running, itu yang kami garansi. Tentu nanti komunikasi dengan trainer juga sahabat sekalian ya. Lalu sahabat sekalian, Johnson Indonesia juga punya ruang studio. Nah seperti ini, saya sedang merekam ini ruang studio. Ruang studio ini nanti kami lagi mengembangkan program-program namanya e-learning kita. Apalagi dengan situasi baru seperti ini, COVID ya, dampak dari COVID, kita punya ruangan studio khusus yang luasnya 4x4 meter, juga cukup untuk kita merekam modul-modul training kita. Nah itu sahabat sekalian mengenai lokasi Johnson Indonesia. Dan sahabat sekalian, ketika ada yang menghubungi Johnson Indonesia, bisa nanti menghubungi di sini ya. Nomor teleponnya sudah ada, 541-1152 nomor telepon biasanya, atau nomor handphonenya bisa 0815-972-5020 ya. Emailnya bisa di info27@johnson.co.id ya, info27@johnson.co.id, atau melihat di website kami www.johnson.co.id atau www.seminarjohnson.com. Nah, bisa Anda masuk ke sana, bisa Anda lihat di sini. Anda jangan sekedar untuk menghubungi Johnson Indonesia. Sahabat profesional, klien-klien kami itu ada banyak sekali sahabat kalian. Pertama, klien-klien terbesar itu dari ya manufacturing, memang zaman sebelumnya manufacturing. Tapi sekarang yang training yang sedang lagi booming, yaitu sebelum krisis tentu sahabat kalian ya, yaitu industri perbankan. Perbankan memang wajib training mereka ya, OJK minimal 5% dari anggaran harus ikut training. Makanya banking training ini yang paling banyak ya sahabat kalian ya, yang runningnya terus menerus. Yang kedua industri ya, setelah dari industri perbankan, lalu kedua industri namanya multifinance. Jadi training kita ada banyak multifinance, karena wajib juga OJK ya. Kemudian juga insurance atau asuransi. Nah ini 3 industri ini yang buat Johnson Indonesia tetap eksis sampai 2002 ini. Di samping itu juga ada jasa pelatihan untuk yaitu manufacturing.
Nah, ini bermacam-macam ya. Ada distributor juga bisa ya, kita menempatkan distributor. Lalu lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, pemerintahan di sini kementerian, kemudian ya ada BUMN. Nah, itu kami tangani juga, sahabat sekalian ya. Nah, itu yang penting asal Bumi Johnson Indonesia, kami siap melayani siapa juga selama sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Nah, itu gambaran-gambaran industri-industri yang kami layani, termasuk yang sifatnya private tadi, training. Saya individu dia ingin meningkat. Kampus-kampus, ya dari kampus kami kerja sama ya. Dari ITB, kemudian dari beberapa kampus yang lainnya, UNS dan sebagainya, kita kerjasama juga. Nah, jadi kami siap melayani lembaga pendidikan, kemudian juga lembaga-lembaga sosial yang lain. Kami juga bisa bantu sahabat sekalian. Lembaga sosial lain ya, baik yang dana terbatas, kami juga bisa bantu. Karena kami memang pengembangan sumber manusia supaya orang Indonesia ini makin hari makin hebat, makin luar biasa dan sukses menghadapi kehidupan yang makin menantang sahabat sekalian. Nah, itu gambaran dari industri yang kami layani. Sahabat profesional, saya akan sharing yaitu topik-topik training atau serial training yang biasa kami lakukan di Indonesia. Karena public training kami bisa 5-10 training per minggu. Nah, tentu Anda ingin tahu gambaran training apa saja sih. Nah, yang pertama sahabat sekalian adalah kami melayani industri perbankan. Jadi topik perbankan ini memang paling besar sahabat sekalian ya. Ada tentang banking management, dasar-dasar pengetahuan perbankan, lalu kemudian mengenai account officer, lalu funding officernya, jasa pelatihan, kredit analisisnya, lalu analisa kredit konsumen, hukum kreditan, lalu juga banyak ya kredit mikro dan sebagainya macam di sini. Nah, ini yang kami sediakan. Nanti Anda bisa lihat di website kami di perbankan, bisa Anda lihat, bisa dikembangkan. Nah, selain itu kami juga menyediakan training di industri multi finance. Untuk training di industri multi finance ya ada beberapa topik juga yang kami sediakan, seperti misalnya collection. Nah, ini bukan bisnis finance, multi finance, business collection. Jadi bagaimana collection secara field collection maupun secara desk collection. Lalu juga analisis mengenai risiko yang muncul, kan sahabat sekalian ya. Analisis kredit multigunanya, analisis berbagai macamnya. Dan sini harus belajar sahabat sekalian ya, supaya jangan sampai bahaya bagi bisnis kita. Nah, itu banyak topik-topiknya ya, yang hard skill-nya sahabat sekalian. Untuk klien berbasis industri insurance juga ada seri training yang hard skill-nya sahabat sekalian ya. Ada basic insurance, ada insurance untuk technical-nya, ada kredit perbankannya sahabat sekalian ya. Ada soalnya construction all risk-nya, kemudian ada erection all risk-nya. Itu banyak sekali. Transportation-nya juga, transport liability insurance-nya, marine cargo insurance-nya. Nah, itu topik training yang biasanya kami sering lakukan untuk industri namanya insurance training. Selain tadi topik-topik hard skill di perbankan, di multi finance atau di insurance, kami juga menyediakan training yang sifatnya lebih general, yaitu misalnya topik finance, accounting atau tax training. Nah, itu yang memang luas ya bagi semua industri. Seperti training tentang Finon, Finance for Non-Finance ya. Itu juga kami selenggarakan yang rutin ya sahabat sekalian ya. Atau juga finance statement analysis, atau mengenai budgeting, atau cash flow. Wah, cash flow lagi banyak nih sahabat sekalian ya, menghadapi situasi seperti mengenai cash flow management, lalu cash management, lalu asset management ya sahabat sekalian ya. Nah, itu kita lakukan. Atau accounting bermacam bentuk accounting ya. Dan sebagian di sini akuntansi perpajakan, menyangkut activity based costing ya. Kemarin dari teman-teman dosen dari ITB ada ikut ya. Nah, jadi cost accounting, cost management di sini ya. Juga mengenai konsep-konsep mengenai fraud dan sebagainya ya. Juga forensik auditnya seperti ini, investigation ya. Ada juga mengenai audit keuangan ya. Nah, itu banyak sekali sahabat kalian. Nah, nanti bisa lihat di informasi di website kami mengenai finance, accounting dan tax training series. Topik yang lain setelah keuangan juga ada topik menyangkut service. Berarti kalau service ini untuk semua industri, sampai mau perbankan, insurance, multi finance, manufacturing pasti membutuhkan namanya service. Nah, di sini biasa topik-topik kami yaitu topik tentang customer service, service excellent ya. Lalu untuk frontline, untuk all staff, lalu juga handling complaint itu biasanya, atau customer satisfaction. Nah, yang paling ngetop sekarang yaitu customer relationship management, CRM. Nah, CRM ini menggabungkan ilmu marketing, ilmu sales dan ilmu service. Nah, nanti bisa Anda lihat di jadwal kami maupun di brosur-brosur kami. Kalau Anda membutuhkan silakan hubungi Johnson Indonesia. Selain dari finance, juga dibutuhkan juga kami juga menyediakan jasa training dengan topik-topik marketing training series. Seperti misalnya strategic marketing menghadapi COVID-19, situasi wabah ini. Lalu kompetitif marketing strategi atau business sales marketing strategi, marketing communication strategi, brand marketing strategi. Nah, ini ya juga melihat dari sosiologi ekonomi atau psikologi marketing. Nah,
sekarang lagi berkembang ini sahabat sekalian, yaitu marketing management for non-marketer. Jadi pelatihan marketing bagi divisi non-marketing, divisi finance, HRD, Kenapa sahabat sekalian? Karena di zaman era digital ini, setiap perusahaan harus terlibat dalam penjualan. Nah, lalu gimana mekanismenya? Mekanismenya adalah setiap orang di sini sahabat sekaliannya, yaitu punya tanggung jawab namanya ikut memasarkan. Karena kenapa dasarnya? Karena setiap orang profesional sekarang pasti punya media sosialnya, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, atau punya blog, atau punya website pribadi kalau udah keren nih sahabat sekalian ya, atau juga punya YouTube. Nah, biasanya perusahaan yang sudah ikut training ini mendorong semua karyawannya untuk terlibat di dalam memasarkan. Ya minimal dia upload lah tentang produk atau jasa dimiliki oleh perusahaan. Terlibat dia supaya sense of ownership-nya di sana muncul sahabat sekalian. Makanya training marketing for marketer ini sekarang lagi booming di Indonesia. Banyak yang minta karena kami mengembangkan seperti itu. Dan akhirnya sistemnya adalah kalau nanti sahabat sekalian, tentu tergantung perusahaannya ya. Ketika orang sudah terlibat dalam marketing, nah bahkan memang perusahaan ada yang memaksa ya, minimal mereferalkan satu pelanggan, satu customer. Nanti diserahkan biasanya pelanggan ini kepada bagian marketing. Nanti bagian marketingnya yang akan memfollow up klien ini, karena memang tugas tanggung jawab marketing sahabat sekalian. Tapi setidaknya semua karyawan terlibat dalam pemasaran atau penjualan di sini sahabat sekalian. Nah, oleh karena itu setelah di ini nanti soal bonusnya tergantung perusahaan ya sahabat sekalian. Ada yang bagi hasilnya sama 50-50. Jadi yang mereferalkan dapat juga persentasenya, juga yang memasarkan juga yang tugasnya orang marketing. Nah, itulah mengapa marketing ini diperlukan bagi semua karyawan di zaman sekarang ini. Harus terlibat dalam pemasaran penjualan supaya bisa bertahan setiap perusahaan yang ada. Sahabat sekalian, setelah marketing juga ada belajar namanya sales. Kalau marketing kan sifatnya yaitu strategi dan sebagainya, mempengaruhi dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak butuh menjadi butuh. Nah, tapi kan memastikan orang membeli tidak, yaitu fungsi di sini departemen sales. Makanya kami punya serial training tentang sales training series di sini. Yaitu topiknya misalnya ada dimulai basic selling skill, mentalitas seorang penjual gitu ya, salesmanship training, lalu juga sampai yang sales strateginya, lalu yang sudah advance ya selling skillnya. Ada juga yang kalau untuk B2B ada namanya konsultatif selling skillnya. Wah, berkembang ya. Ada sales territory gimana, lalu sales force managementnya, ada selling skill metode NLP, hypnosis dan EQ-nya atau hypnoselling, telemarketing, key account management, sales negotiation, sales presentation dan seterusnya sahabat sekalian. Bisa Anda lihat. Jadi penting banget setelah marketing memahami ilmu dari sales trainingnya. Silakan nanti kalau Anda butuhkan tentang sales, silakan hubungi Johnson Indonesia. Sahabat perusahaan kalian, kami juga menyediakan training yang sifatnya strategik, yang judulnya misalnya untuk corporate strategic training atau strategic planning control ya, building corporate culture-nya dan sebagainya sahabat sekalian ya. Itu diperlukan oleh setiap perusahaan. Jadi setiap sudah level manager harus mampu ya membuat satu strategi dan bagaimana menurunkan strategi tersebut dalam bentuk bahasa teknis operasionalnya supaya anak buah kita bisa melaksanakan. Nah, makanya ikut training tentang strategic training series dari Johnson Indonesia. Hubungi Johnson Indonesia. Sahabat perusahaan sekalian, juga kami menyediakan training serial training menyangkut leadership and managerial training series. Nah, ini dalam pengembangan kepemimpinan sahabat sekalian ya. Jadi judul kami ada juga yang kami berikan tentang effective leadership, soft floor leadership, supervisory management, advanced supervisory, ada managerial skill, young manager program seperti apa, the way of thinking, cara berpikir, kompetensi kognitif, problem solving, creative thinking ya. Ini kategori dalam serial training kita tentang leadership skill atau yang soft skillnya, effective communication, interpersonal communication skillnya di sini. Ada komunikasi menggunakan Horenzo model, gayanya Jepang dalam berkomunikasi. Lalu influence people, coaching and counseling skill, team building, change management, effective time management, stress management, crisis conflict management, effective meeting, managing people ya, tentang EQ at work seperti apa, dan berbagai kompetensi lainnya. Silakan hubungi Johnson Indonesia untuk kebutuhan training Anda yang soft skill dan juga pengembangan leadership dari tim Anda. Sahabat profesional sekalian, juga mengenai motivasi. Nah, motivasi setiap manusia profesional wajib terus-menerus dimotivasi. Kenapa? Karena memang ada pikiran kita ada kena blocking. Oleh karena itu kami menyediakan training namanya training AMT, Achievement Motivation Training and Goal Setting. Itu ya banyak yang diminati. Lalu juga menyangkut mindset management, manage your mind at work ya.
atau NLP, ya, change mindsetnya, character building, mengenai attitude, etos kerja. Nah, itu bagian dari motivasi training. Nah, itu bisa Anda ikuti. Segera hubungi Johnson Indonesia. Topik training series lainnya menyangkut HR management. Nah, ini bagi teman-teman sahabat di departemen HRD, ini pasti memerlukan namanya. Contohnya yaitu basic HR, baru promosi ya, for the HR beginner. Lalu juga HR manajemennya, kemudian HR manager for line manager. Nah, ini bagi HR manajemen buat yang non HRD. Nah, itu harus belajar. Kenapa? Karena mereka punya tim, jadi harus ikut training seperti ini. Nah, sekarang juga ada topik mengenai strategi HR nya seperti apa, kompetensi ya, kompetensi base HR manajemen ini harus punya, karena membuat nanti kamus-kamus kompetensinya. Nanti ujungnya bisa untuk dalam rangka training. Makanya ada trainingnya setelah belajar CBRM, Anda belajar namanya behavioral event interview ya, supaya lebih berkembang lagi. Lalu menyusun kamus-kamus kompetensi. Nah, dari situ berarti membuat KPI, lalu bagaimana mengevaluasi. Nah, training-training seperti ini sahabat sekalian ya, performance manajemennya. Nah, ini sekarang lagi diminati ya, adalah analisis beban kerja sahabat sekalian, atau workload analysis. Karena akibat dampak dari krisis ini sahabat sekalian, semua perusahaan menghitung kembali jumlah SDM-nya. Nah, workload analysis sahabat sekalian ya. Nah, setelah belajar workload analysis, nanti akan ada aksi begitu ya. Apa yang sudah dilakukan, apakah pengurangan dan seterusnya. Maka di sini ada pelatihan tentang persiapan pensiun sahabat sekalian, lalu juga itu diminati sekarang saat ini ya, baik mau offline atau online. Nah, juga mengenai compensation, dampak-dampak atau manajemen penggajian, administrasi strateginya, atau general ya affairs di sini, atau GA ya, trainingnya umum, kebutuhan umum, atau TNA atau TOT-nya, training of TNA di sini ya, training desainnya sahabat sekalian. Dan persiapan di sini juga ada juga mengenai undang-undang, implementasinya saat ini seperti apa. Kemudian juga menyangkut juga how to handle difficult people, employee dan sebagainya, atau TNA dan ROI dari training. Nah, ada banyak lagi sahabat sekalian. Anda bisa ikuti training HR manajemen ini, silakan hubungi Johnson Indonesia. Ada juga serial training, general training series. Anda bisa belajar tentang telepon courtesy seperti apa, resepsionis, telepon operator, call center, bagaimana PR, public relation, corporate communication, office management, etiket profesional dan bekerja, lalu presentasi bisnis, seperti apa teknik-tekniknya, lalu manager skill for sekretaris, e-filing, filing system, dan seterusnya ya, legal drafting, security, teknik negosiasi dan sebagainya. Lalu juga ada juga business writing and report writing. Nah, ini juga banyak dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Silakan hubungi Indonesia untuk kebutuhan training, general training Anda. Menyangkut produktivitas atau kualitas ya, di sini juga kami menyediakan ya, dalam serial ini ada tentang 5S. 5S ini 5R ya, supaya ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, penting banget bagi perusahaan manufacturing atau office ya, bisa diperlukan supaya arahnya ke disiplin. Lalu juga ada tentang TPM, total productive maintenance-nya, atau juga menyangkut integrated maintenance spare part manajemennya sahabat sekalian ya, atau RCM-nya, atau bahan scorecard, KPI design KPI-nya di sini ya, atau juga mengenai 5 ways untuk root cost analysis-nya. Silakan hubungi Johnson Indonesia. Quality Management Training Series juga yang kami miliki seperti Quality Awareness Training ya, atau juga QCC, Quality Control Cycle. Jadi penting banget bagi tools dari Japan Tools ya. 7QC Tools ya diperlukan juga, atau SPC, atau juga Quality Function Deployment QFD-nya, atau Six Sigma, atau juga topik yang kita sediakan Gates Repeatability-nya, atau DOE-nya, Design of Experiment-nya, atau juga DOE with Minitab, atau FMEA ya, problem solving-nya di manufacturing-nya pakai FMEA, volume effect analysis-nya, ada juga pakai FTA, RCA ya diperlukan, atau TQM. Silakan sahabat sekalian ya, atau Zero Defect model Pokayoke untuk PKOP, atau Visual Control, lalu atau Continuous Improvement ya, atau statistik for Minitab, atau Just in Time, atau Lean Six Sigma. Nah, silakan, itu berbagai topik dari brosur training kami sediakan menyangkut quality management. Hubungi Johnson Indonesia. Menyangkut topik-topik serial training quality standar. Nah, Anda bisa ikut juga training Indonesia dari penyusunan SOP. Saya, kami training juga ada SOP, pembuatan SOP secara advance seperti apa, ISO 9000-an, 15.000, 20.000, 27.000, OSAS-nya, SOTS dan sebagainya. Silakan hubungi Johnson Indonesia. Ya, menyangkut safety training series kami menyediakan juga K3 ya, kesehatan keselamatan kerja industri bisa ya, atau SMK 3. Silakan hubungi Indonesia ya, basic behavior safety. Lalu menyangkut HAZOP training, general safety-nya atau first aid-nya, PDK-nya, firefighting, emergency response plan-nya. Nah, itu topik-topik yang kami sediakan. Silakan hubungi Johnson Indonesia. Sahabat profesional, tim trainer Johnson Indonesia ini pertama yang tetap adalah
Saya dengan Ani Wijaya di sini sahabat sekalian. Lalu yang lainnya ada tim associate trainer. Dan associate trainer kami jumlahnya kurang lebih ada 100 tim trainer kita. Sifatnya partnership sahabat sekalian ya. Ada di bidang perbankan, ada di bidang industri multi finance, ada di bidang insurance, ada di bidang finance, ada di bidang marketing, ada di bidang operation management, lengkap. Ada kurang lebih 100 tim trainer kita yang sifatnya adalah associate, ada mitra trainer di tim Johnson Indonesia, dan semuanya sudah berpengalaman bekerja, dan juga sebagai praktisi. Sampai sekarang terus menerus update dalam keilmuannya. Daftar klien training di Indonesia sudah mencapai ribuan karena kami berdiri sejak tahun 2002 sahabat sekalian. Perbankan, hampir semua perbankan Indonesia sudah pernah mengikuti training di Indonesia. Ya seperti Bank BCA, Bank BRI sudah kami tangani semua sekali. Bank BPD, Bank Papua, BJB, Bank Kalbar, Bank Riau, Sulselbar, Sulutgo gitu ya, Kalteng, NTT, lalu juga Sumatera Barat ya, BPD Bank Nagari, juga bank-bank BPD lainnya, Jatim, Jateng, sudah semua sahabat kalian ya. Lalu juga ada bank swasta lainnya, bank internasionalnya sudah mengikuti Indonesia. Hampir seluruh bank Indonesia ini telah mengikuti atau bekerjasama dengan Johnson Indonesia. Untuk klien dari insurance ya juga banyak sekali yang mengikuti Johnson Indonesia, seperti MSIG. Soal MSIG di sini rutin ya training dengan kami. Juga asuransi Lipo General Insurance-nya. Lalu kemudian juga training dari asuransi Jiwakarnya ya gitu ya. Tugu Kresna. Ya, ada juga Tugu Indonesia, Signa. Wah ya. Banyak sahabat sekalian, atau SMG, lalu juga AJB. Lalu training kita ada banyak sahabat sekalian ya. Silakan. Yang insurance jangan ragu-ragu untuk pilih Johnson Indonesia sebagai tempat kerjasama untuk membangun training di SDM Anda. Untuk klien kami di multi finance juga secara rutin ada Artasia Finance, ada juga Dipo Star Finance ya, kemudian ada Nissan Tusa Finance, ada Mandit Utama Finance ya, Mitsui, PNM ya, itu yang sudah kami tangani. Hitachi Capital ya, juga ada Suzuki Finance, ada Sun Finance bersama dengan kami. Banyak sahabat sekalian ya. Silakan hubungi Johnson Indonesia untuk dari divisi Anda atau dari perusahaan multi finance untuk training yang Anda butuhkan. Untuk industri, klien kami di industri di manufacturing ini paling banyak, ada ribuan sahabat sekalian ya klien kita, karena memang di industri kan banyak ya manufacturing ya. Ada PT Indonesia, General Motor, Astra-nya, kemudian ya ada banyak sekali sahabat ya, industri farmasi, industri otomotif, industri makanan minuman, logistik, wah pokoknya banyak sahabat ya. Jadi jangan ragu-ragu hubungi Johnson Indonesia. Anda bisa lihat nanti di company profile Johnson Indonesia yang kami taruh di website kami sahabat sekalian. Sahabat profesional, sekarang Anda telah mengetahui dari profil Johnson Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua untuk bisa bekerja sama di Johnson Indonesia. Sekali lagi, kami berdiri sejak 2002 dan sampai saat ini masih terus, karena kami sudah memiliki gedung yang tetap, punya ruang training. Ada 3 ruang training kita, lantai 1, lantai 3, lantai 4. Siap untuk training, 1 orang pun pasti kita running selama bisa cocok dan waktunya trainer kita. Jadi tidak usah nunggu banyak sahabat sekalian, karena memang training kan untuk menunggu peserta yang banyak sangat sulit sahabat sekalian ya, kecuali Anda in-house training. Silakan beri untuk kebutuhan public training Anda. 1 pun bisa training. Nah, training sekali berjalan dengan baik. Dan training kita kalau untuk public training sahabat sekalian, itu kita laksanakan di hotel-hotel tentu di Jakarta saat ini. Bisa juga kami ke luar kota sahabat sekalian ya. Jakarta seperti Hotel Ciputra, hotel-hotel grupnya Hotel Ibis, dan hotel-hotel lainnya, tentu menyesuaikan dengan kondisi tempat yang ada. Nah sahabat sekalian, kalaupun di hotel karena ada persyaratan minimal 5 orang kalau di hotel, maka kalau di sini 1 orang pun bisa running. Itu yang kami pastikan kepada para klien kami, bahwa training kami pasti running selama Anda memang berniat untuk training, untuk belajar. Kalau berniat mencari orang banyak, memang agak sulit sahabat sekalian ya di zaman sekarang ini. Jadi kami di Indonesia sangat senang sekali bekerjasama dengan semua klien-klien yang ada, yang berjumlah ribuan dari klien kami, baik dunia perbankan, dunia multi finance, insurance. Silakan hubungi Indonesia, dan juga di manufacturing dan pemerintahan. Semoga dengan kerja di Indonesia kita lebih sukses bersama. Tuhan memberkati. Amin.